Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk materi hari ini BDR yaitu hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, kita masih melanjutkan KD 4 yaitu Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908, yaitu mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud dari nilai kebangkitan nasional. Kamu perhatikan gambar-gambar yang nanti tampilkan pada LKPD tersebut, yaitu yang pertama menunjukkan perjuangan bangsa Indonesia pada waktu itu untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kemudian gambar yang kedua ini perhatikan, beliau adalah tokoh dari tentara, yaitu Jenderal Sudirman. Kemudian yang ketiga adalah proklamator negara Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dengan Dr. Andes Muhammad Hatta. Anak-anak, masa kebangkitan nasional itu merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia. Semangat kebangsaan atau sering disebut dengan nasionalisme yang dahulu itu masih bersifat kedaerahan, kemudian berganti menjadi bersifat nasional. Rakyat Indonesia menyadari bahwa tanpa persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa tidak akan mungkin meraih kemerdekaan. Nah, nilai-nilai apa yang terkandung dalam kebangkitan nasional itu? Yang pertama adalah adanya nilai persatuan. Perhatikan, persatuan atau mewujudkan persatuan Indonesia. Persatuan berarti tidak terpecah. Makna persatuan adalah satu. Artinya apa? Artinya bulat, tidak terpecah-pecah. Nah, mewujudkan persatuan merupakan nilai yang terkandung pada sila ketiga dari Pancasila. Persatuan Indonesia merupakan kunci dari semua semangat, motivasi, dan pergerakan perjuangan Indonesia. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia yang menonjol adalah satu, pada waktu itu adalah persamaan satu nasib. Ya, perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Perasaan senasib itu akan muncul karena ada faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran, yaitu di bumi Indonesia, bersatu untuk menghadapi suatu masalah pada waktu itu, berarti untuk mengusir penjajah. Kemudian yang kedua adalah wujud nilai kebangkitan nasional. Anak-anak yang sudah kamu pelajari, kebangkitan nasional lahir sejak organisasi modern pertama, yaitu Budi Utomo, yang kita peringati setiap tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian yang berikut adalah wujud nilai Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 merupakan apa? Sumpah Pemuda itu wujud nilai penegas kemudian atau identitas dari bangsa Indonesia untuk bersatu. Kemudian puncaknya adalah nilai dari proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, di mana proklamasi merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Nah, di dalam kegiatan proklamasi sehari sesudahnya, yaitu disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 bagi negara yang baru merdeka, yaitu Indonesia. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945? Ada nilai religius, keagamaan, ya. Bangsa Indonesia percaya adanya Tuhan yang Maha Esa pada sila pertama. Kemudian nilai kemanusiaan, produktivitas, keseimbangan, demokrasi, kesamaan derajat, dan ketaatan hukum. Kemudian yang kedua, perwujudan nilai yang ada pada kebangkitan nasional adalah bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, apakah kalian bangga menjadi bangsa Indonesia? Nah, kalau bangga, bagaimana perilaku kalian yang bisa ditunjukkan untuk bangga terhadap bangsa Indonesia? Nah, anak-anak, kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Karena apa? Karena kita lahir dan besar di bumi Indonesia.
Indonesia. Karena itu kita harus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Modal utama untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, bangsa Indonesia itu memiliki banyak keunggulan. Antara lain apa? Keunggulan wilayah Indonesia yang sangat luas, baik itu daratan apalagi lautannya. Daratan memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, apalagi laut. Kemudian yang kedua, sumber daya alam dan keindahan bumi Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Yang ketiga, keistimewaan dari bangsa Indonesia adalah apa? Indonesia memiliki letak wilayah yang sangat strategis di dunia. Kemudian berikutnya, bangsa Indonesia memiliki keunggulan lagi, yaitu memiliki jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar itu merupakan potensi sumber tenaga kerja. Apalagi bangsa Indonesia juga memiliki keanekaragaman suku dan budaya dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, baiklah anak-anak, itu tambahan penjelasan dari Bu Lanti. Sekarang coba kamu kerjakan setelah membaca LKPD yang Bu Lanti kirimkan dan mendengarkan video pembelajaran ini, maka latihannya mudah sekali, satu saja. Coba kalian buatlah satu soal uraian beserta jawabannya. Terima kasih. Di buku catatan nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.